Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Mari kita bereskan yang ada di sini. Kalian harus membakar semuanya, ucap Lin Tian. Lin Tian langsung memerintahkan Mo Gui dan Ziyanling untuk membakar tempat ini, dan membiarkan roh dari mayat-mayat ini dapat bereinkarnasi dengan tenang. Setelah mendapat perintah, Ziyanling langsung menggunakan kekuatannya untuk membakar seluruh tempat itu. Dan tentunya membakar semua mayat yang ada di sana. Bang! Lin Tian dan dua orang lainnya itu terbang, sambil menyaksikan semua tempat itu terbakar dan hancur. Dan dengan gerakan tangan Mo Gui, tempat yang terbelah tadi kembali menjadi seperti semula. Bahkan tidak akan ada yang tahu kalau di tempat itu ada bekas pertarungan. Tuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Mo Gui. Kamu pergi dan perintahkan seluruh pasukan rahasia, untuk mencari meteor seperti itu di seluruh penjuru alam langit. Jika ada yang menemukannya, maka laporkan semuanya langsung kepadaku. Dan ambillah jimat ini. Hancurkan jimat ini agar kloninganku bisa muncul di sana, dan langsung membereskan meteor tersebut, jawab Lin Tian. Hanya dengan elemen melahapnya sajalah, dia dapat membereskan meteor yang telah memiliki bentuknya sendiri seperti itu. Baik Tuan, baik Kaisar, jawab keduanya. Keduanya segera kembali, dan mempersiapkan semua hal untuk pasukan khusus mereka. Hanya dengan begitu, setelah 2 hari semua pasukan khusus dengan rahasianya bergerak ke seluruh alam, dan mencari apa yang telah diperintahkan oleh Lin Tian sebelumnya. Sedangkan Lin Tian sejak 2 hari itu, dia sama sekali tidak keluar dari ruangannya. Dia masih sibuk untuk menyaring, dan mencoba semua kekuatan meteor batu dan tulang perak itu menjadi miliknya. Tapi sayangnya, Lin Tian sadar bahwa tidak mudah untuk menyaring mereka dengan cepat. Dan menurut perkiraan Lin Tian, itu butuh waktu 2-3 bulan untuk menyaring tulang mayat itu. Sedangkan untuk menyaring laba-laba tersebut, ini mungkin butuh waktu 6 bulan atau bahkan 1 tahun. Itu disebabkan karena kemurnian yang dimiliki oleh laba-laba itu sangatlah murni, jika dibandingkan dengan tulang mayat perak tersebut. Hufha, kekuatan benar-benar bisa membuat orang menjadi gila, ucap Lin Tian dalam hatinya. Lin Tian akhirnya keluar dan menemui ketiga istrinya. Saat dia melihat kalau 2 istrinya sedang membantu di ruangan kerjanya, dan sedangkan satu lagi masih berlatih di halaman belakang istana, Lin Tian memutuskan untuk ke halaman belakang menemui Zheng Chuer yang sedang berlatih di halaman belakang. Saat dia sampai di halaman belakang, Zheng Chuer sedang fokus mengayunkan pedangnya dengan setiap gerakan. Jika diperhatikan, gerakan berpedangnya itu sangatlah indah. Lin Tian hanya tersenyum saat melihat wanita cantik itu sedang berlatih. Dengan gerakan lambat Lin Tian menghilang dari tempatnya dan langsung muncul di belakang Zheng Chuer. Zheng Chuer langsung kaget, saat dia merasakan kalau ada yang sedang memeluknya dari belakang. Saat dia menolehkan kepalanya, dia melihat Lin Tian tersenyum ke arahnya, dan itu membuat Zheng Chuer menjadi sedikit gugup. Kenapa kamu bisa gugup begitu sayang? Tanya Lin Tian. Tidak apa-apa suami, kenapa kamu ada di sini? Bukankah kamu sedang dalam pelatihan tertutup? Tanya Zheng Chuer. Aku kesini untuk menemui kalian, tapi 2 istriku yang lain sedang sibuk. Jadi karena aku menemukanmu di sini, maka lebih baik melihat istri mudaku ini, jawab Lin Tian. Lalu Lin Tian mencium bibir Zheng Chuer secara langsung, dan ini membuat wanita itu terdiam membeku di tempatnya untuk beberapa saat. Tapi akhirnya dia membalas ciuman Lin Tian, dan tampak sedikit agresif dari biasanya. Ternyata kamu sudah berkembang, ucap Lin Tian yang merasakan, kalau kekuatan Zheng Chuer sudah meningkat dalam beberapa waktu ini. Ini berkat teknik pedang kehidupan yang suami berikan padaku, jawab Zheng Chuer dengan malu. Oh, baiklah, apakah kamu ingin ikut bersamaku? Tanya Lin Tian. Kemana?
Tanya Seng Chuer. Nanti kamu juga akan mengetahuinya, jawab Lin Tian dengan senyum manis kepada Seng Chuer, dan kemudian mencium keningnya. Cerita berpindah. Bang, hahaha, Mu Huan, kamu pasti tidak menyangka kan, teriak wanita dengan aura kegelapan yang ada di depan Ying Huan. Apakah kamu masih tidak sadar juga, Dewi Phoenix kegelapan? Balas Ying Huan. Ying Huan terlihat agak sedih saat melihat Dewi Kegelapan, yang terlihat dipenuhi oleh dendam kepadanya. Sebelum dia memiliki permusuhan dengan Dewi Kegelapan, sebenarnya ada sedikit pertemanan di antara mereka. Tapi Ying Huan sendiri tidak tahu, apa yang membuat Dewi Phoenix Kegelapan menjadi seperti sekarang ini. Dan juga dalam sebulan yang lalu, kelompok misterius yang dipimpin oleh 3 jenderal menyerang dunia dewa. Ini membuat Lindong dan 2 kaisar lainnya harus turun tangan, untuk menghadapi mereka semua. Hahaha, Dewa Elemen, ternyata kekuatanmu belum sepenuhnya pulih. Ini benar-benar keberuntunganku, karena aku bisa melawanmu dalam keadaan yang setara denganku, ucap jenderal yang berhadapan dengan Lindong. Meskipun kekuatanku belum pulih, ini sudah cukup untuk mengalahkanmu, jawab Lindong dengan tenang. Selama ini kekuatannya sudah pulih, karena dewa penguasa tingkat tinggi tahap puncak. Hanya saja ini bukanlah kekuatan aslinya, dan yang dilawannya saat ini adalah kelompok dari dewa pemusnah. Karena itulah, jenderal yang melawannya ini tahu kalau kekuatan Lindong belum benar-benar pulih. Aku tahu kamu adalah dewa terkuat yang pernah ada di alam langit, dan juga jika aku tebak, di masamu dulu kamu harusnya sudah sampai di tingkat yang sama dengan tuanku bukan, ucap jenderal itu yang menebak kekuatan asli Lindong dengan benar. Dulu dia memang sudah mencapai tingkat setengah dewa kaisar, tapi dia menekan ranahnya dan tetap menjadi dewa penguasa tingkat tinggi. Itu sama halnya dengan yang dilakukan bayi kecil yang dulu dan seharusnya dia bisa naik ke tingkat yang sama dengan Lindong. Tapi bayi kecil tidak mau melakukannya, karena itu akan membuat dia harus menahan diri untuk bertarung dengan musuh yang ranahnya berada di bawahnya. Sepertinya kelompokmu benar-benar memiliki banyak informasi tentangku, ucap Lindong dengan sedikit senyum di wajahnya. Bang, aura ini, ternyata kamu menahan kekuatanmu. Ucap jenderal itu dengan kaget saat merasakan kekuatan Lindong. Tombak 8 elemen, ucap Lindong. Sebuah tombak muncul di depan Lindong dengan warna putih gelap. Lindong tersenyum saat melihat tombak itu, dan dia memegangnya dengan tangan kanannya. Di dahinya ada simbol petir yang muncul, dan di dalam bola matanya itu, tampak 8 warna yang mewakili setiap elemen yang sedang berputar-putar. Jenderal itu menjadi kaget, saat dia melihat penampilan Lindong yang sekarang. Ini, gumam jenderal itu. Selamat, kamu adalah orang pertama yang membuatku menggunakan wujud ini, ucap Lindong. Sambil mengatakan itu, rambut hitamnya berubah menjadi berwarna emas, dan armor yang dikelilingi petir menutupi seluruh tubuhnya. Ternyata kamu memiliki benda itu, ucap jenderal itu dengan kaget. Lindong hanya diam dan tersenyum, lalu dia menyerang jenderal itu secara langsung, setelah dia muncul kembali di depan sang jenderal yang masih larut dalam lamunannya. Hancurkan! Teriak Lindong. Bang, bekukan! Teriak Lindong. Bas. Sial! Setiap serangannya benar-benar luar biasa. Sang jenderal terlihat berkeringat dingin saat mencoba melawan Lindong. Dia tidak menyangka, kalau kekuatan Lindong benar-benar lebih dari apa yang dia bayangkan sebelumnya. Membakar! Teriak Lindong. Wush! Serangan demi serangan menyerang jenderal tersebut, bahkan dia hanya dapat bertahan dari setiap serangan Lindong, dan itu membuat wajahnya benar-benar jelek dan juga sangat kesal. Sialan, kalau aku tahu dewa elemen sekuat ini, aku tidak akan memilih dia menjadi lawanku, ucap jenderal itu di dalam hatinya. Kamu tidak akan bisa lari, ucap Lindong yang muncul di belakang punggung si jenderal. Dan, boom, whoosh, bang, serangan Lindong membuat jenderal itu terpental jauh ke belakang, itu hingga dia benar-benar tidak bisa bangun lagi. Karena banyak tulangnya yang patah akibat pukulan kuat dari Lindong itu.
Sial, ucap jenderal itu sambil melihat mata Lindong yang menatapnya dengan jijik. Jenderal itu mengeluarkan sebuah pil merah, dan kemudian dia menelannya di depan mata Lindong, yang saat ini masih tidak peduli dengan keberadaan si jenderal tersebut. Meraung, sang jenderal berteriak dengan keras, karena dia menahan rasa sakit yang luar biasa setelah menelan pil berwarna merah itu. Perlahan-lahan, garis merah muncul dari setiap bagian tubuhnya. Tubuh sang jenderal pun secara perlahan juga semakin membesar, dan terdapat sayap kelelawar di belakang punggungnya, dan jarinya memiliki cakar yang panjang. Hahaha, sekarang kamu tidak akan bisa mengalahkanku, ucap jenderal yang sudah berubah menjadi setengah kelelawar itu. Kamu memakan pil aneh itu, dan berubah menjadi makhluk aneh. Apakah dengan begitu kamu bisa mengalahkanku? Ucap Lindong dengan wajah yang masih tenang, dan tanpa sedikit pun takut saat memandang pria tersebut. Kita lihat saja nanti, balas jenderal itu. Jenderal itu langsung terbang dan menyerang ke arah Lindong, yang saat ini masih diam berdiri di langit. Keduanya bertarung lagi, dengan kondisi si jenderal yang sudah bisa mulai menyerang Lindong. Dia sudah tidak seperti sebelumnya, yang hanya dapat bertahan dari setiap serangan Lindong. Bang! Sedang Kesen di tempat lain, Kaisar Chu dan juga Kaisar Xiao sedang bertarung dengan musuh mereka masing-masing. Kekuatan keduanya juga berada di ranah dewa penguasa tingkat menengah tahap puncak. Itu cukup mengejutkan bila diingat, kalau dunia dewa bukanlah tempat yang memiliki energi yang sama dengan alam langit. Bang! Sejak Lin Tian dan saudaranya pergi, dunia dewa telah meningkat pesat. Karena kebanyakan dari mereka sudah ada banyak dewa surgawi yang bermunculan, walaupun hanya ada beberapa yang berada di tingkat dewa penguasa seperti Lindong, dua istrinya, Kaisar Chu, dan juga Kaisar Xiao. Sedangkan di sisi lain, ada seorang wanita cantik yang bertarung dengan musuhnya menggunakan teknik pedang yang terlihat sangat anggun. Setiap gerakannya terlihat indah, bahkan wanita itu yang ditutupi cadar masih terlihat sangat cantik di antara wanita cantik lainnya. Bang, Nona, bagaimana jika kamu menyerah saja? Kamu hanya berada di dewa surgawi tingkat tinggi, sedangkan aku adalah seorang dewa penguasa tingkat rendah tahap awal, ucap sosok itu dengan sebuah kipas di tangannya. Cih, jangan bermimpi, teriak Ling Suer, yang merupakan istri Lin Tian. Bang! Gaya pedang ketiga, membelah bulan, teriak Ling Suer. Sing, bang, memang kuat. Jika kamu berada di alam langit dan masuk ke alam pedang, mungkin kamu bisa menjadi ahli pedang kedua terkuat setelah Dewi Pedang. Tapi sayangnya kamu tidak bisa naik, dan kekuatanmu tidak mencukupi, ucap pria dengan kipasnya itu, yang berhasil menahan serangan Ling Suer dengan mudah. Aku tidak akan kalah, teriak Ling Suer dengan marah, sambil mengayunkan pedangnya terus-menerus ke arah pria itu. Ayolah Nona, menyerah saja, dan jadilah mainanku, ucap pria itu. Pria itu terus menghindari serangan Ling Suer, sambil membujuknya untuk menjadi mainannya. Tapi mana mungkin Ling Suer mau, dan Ling Suer juga sudah sangat marah. Karena pria ini telah membunuh banyak wanita dengan cara bermain gila dengannya, sampai wanita itu mati di atas tempat tidurnya dengan wajah kesakitan. Bang! Teknik pedang keempat, teratai biru hancurkan, ucap Ling Suer. Teknik pedang yang dipelajari Ling Suer ini, adalah teknik pedang milik Ling Qingzu yang memiliki 5 teknik. Yaitu, penghancur gunung, penghancur bumi, pembelah bulan, teratai biru, dan bunga lotus 1000 pedang. Setiap serangannya akan menjadi lebih kuat dari yang lainnya, apalagi jika orang itu telah menguasai jantung pedang. Ada beberapa bagian yang harus dikuasai oleh ahli pedang, jika orang itu ingin masuk ke dalam jajaran ahli pedang yang sesungguhnya. Yaitu niat pedang, hati pedang, jantung pedang, dan penyatuan antara roh pedang dengan diri mereka sendiri. Sedangkan Ling Suer sudah membuka jantung pedang, dan bisa dibilang dia sudah dianggap sebagai jenius pedang. Karena itulah dia masih dapat bertahan dari lawannya yang lebih kuat dari dirinya sendiri saat ini. Bang, wanita ini memang keras kepala, tapi aku suka.
Ucap pria itu sambil menjilat bibirnya, karena sangat menyukai tubuh dan wajah cantik Ling Suer. Teknik pedang kelima, bunga lotus 1000 pedang. Ucap Ling Suer sambil mengangkat pedangnya dan kemudian banyak bunga lotus yang bermunculan, yang mana semua bunga itu terbuat dari pedang. Wow, menarik. Tidak kusangka, aku akan bisa melihat teknik yang pernah digunakan oleh Dewi Pedang sebelumnya. Sungguh wanita yang jenius, ucap pria tersebut dengan sangat senang saat memandang Ling Suer. Mati, teriak Ling Suer. Ling Suer langsung melemparkan semua bunga lotusnya ke arah pria yang menjadi lawannya itu. Wajah pria itu agak serius, tapi masih ada senyum jelas di wajahnya saat melihat seragan bunga lotus yang datang padanya ini. Pisau kecilku, hancurkan semuanya, ucap pria tersebut. Dari setiap sisi kipasnya, itu banyak pisau kecil yang terbang ke arah setiap bunga lotus itu. Akibat benturan antara pisau kecil dan bunga lotus itu, terjadilah ledakan yang cukup besar dari setiap hantaman keduanya. Bang 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 bang. Ling Suer tidak percaya dengan semua yang dia lihat. Serangan pedangnya benar-benar tidak bisa membuat orang ini tergores sedikit pun, malahan setiap serangannya dengan mudah dipatahkan oleh pria itu. Apakah aku benar-benar sangat lemah? Pikir Ling Suer dengan wajah sedih. Cerit. Tidak berselang lama setelah semua bunga lotus itu hancur, Ling Suer muntah darah akibat bahunya tertusuk sebuah pisau kecil, yang berhasil melewati serangan bunga lotus 1000 pedangnya itu. Yah, sayang sekali, ucap pria berkipas itu sambil memandang Ling Suer dengan sedih. Bang, mendengus. Saat ini wajah Lindong, Ling Qingzu, dan Mu Xuanyin, semuanya berubah saat merasakan aura Ling Suer yang menjadi melemah. Mereka memandang ke arah Ling Suer, dan melihat kalau wajahnya sudah mulai memucat. Bahkan di setiap bagian uratnya, itu telah berubah menjadi biru. Suer, teriak semuanya. Hehehe, sayang sekali, pisau kecilku itu sangatlah beracun. Bahkan jika dewa penguasa terkena racunnya, dia pasti akan mati dalam beberapa menit, ucap pria berkipas itu. Semut rendahan, berani sekali menyentuh wanita kaisar ini. Teriak suara inang menggelegar di seluruh dunia dewa. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.